Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dan kami akan lanjutkan dialog kami. Langsung saja saya akan kembali menuju ke Bang Rahmat Bagja. Alasan lain selain tadi ada pemilih yang mencoblos ataupun menggunakan suaranya lebih dari satu kali? Ada bencana alam. Bencana alam. Misalnya 108 TPS di Demak, itu sampai sekarang belum. Yang sampai sekarang pun kondisinya masih banjir. Kondisi masih banjir. Jadi kita menunggu dari teman-teman KPU untuk melakukan mitigasinya seperti apa. Apakah relokasi dan juga warga yang ada di sekitar situ mengungsinya kan terpecah jadi tidak tersatu lokasi dan itu yang tidak terdata. Nah itulah yang kemudian harus ada sosialisasi ulang tentang nanti jika kemudian sampai kapan untuk menunggu banjir itu reda atau sampai 10 hari ke depan tidak reda-reda, 5 hari ke depan tidak reda, ya harus ada mitigasi untuk relokasi TPS. Oke, karena kan ada batas waktunya ya Bang? Iya, 10 hari. Deadline 10 hari dari tanggal 14. Dari tanggal 14. Artinya kita ya hanya sampai tanggal 24 Februari. Jadi memang berkejaran dengan waktu. Oleh sebab itu ya namanya pemilu itu dalam ini harinya hari kalender biasanya kalau untuk beginian. Jadi nggak Sabtu Minggu tabrak terpaksa. Ini pasti teman-teman juga masih di bawah kan. Sekarang lagi rekapitulasi di tingkat untuk di kecamatan, di kabupaten kota untuk dimulai dari kecamatan. Okay. Jadi itu yang sekarang ada satu itu, kemudian juga kalau yang lain hampir tidak. Kalau untuk PSU ya itu dia bencana alam sama kerusuhan. Paniai. Di daerah 4 distrik di Paniai itu masih bermasalah. Kemudian kita masih menunggu sinyal dari teman-teman aparat keamanan karena kami harus juga menjaga penyelenggara pemilu yang keselamatan penyelenggara pemilu. Betul. Dan juga warga negara yang hadir nanti pada saat di TPS. Kemudian puncak juga demikian, kita masih menunggu walaupun ada di teman-teman Papua kan ada noken, agak berbeda. Kalau Paniai saya belum tahu nih noken apa enggak, kalau di puncak tuh noken. Jadi noken sebenarnya lebih mudah, tapi tingkat keamanannya sangat tinggi untuk dijaga. Itu jadi prioritas ya Bang? Untuk jadi prioritas kami. Karena mahal Mbak, kalau pemungutan suara ulang di daerah Papua itu pasti mahal. Pasti mahal dan kita harus hitung betul dan kalau kita adakan dengan cepat-cepat buru-buru tanpa sinyal dari aparat keamanan bahwa ini aman untuk dilaksanakan, ya berbahaya buat kami juga penyelenggara. Oke, harus gitu. Perencanaan matang. Ini kalau nggak ada tidak ada ancaman keamanan saja banyak yang tumbang nih kesehatannya. Ini sudah pengawas TPS, ada masuk rumah sakit, teman-teman KPPS apalagi. Jadi ya kita harus perhatian betul terhadap keselamatan mereka, teman-teman penyelenggara di tingkat bawah. Oke, selanjutnya Bang Rahmat yang ingin saya tahu juga adalah dugaan pelanggaran, laporan yang sudah masuk ke Bawaslu maupun temuan Bawaslu di lapangan. Ada berapa sejauh ini? Kalau tadi laporan pelanggaran 2.400 itu termasuk laporan pelanggaran kan. Indikasi adanya laporan pelanggaran, adanya video yang viral juga telah kami sampaikan kepada teman-teman karena sangat harus dicek dulu nih videonya TPS mana. Kadang-kadang tidak jelas TPS mana di daerah mana. Misalnya ada suara pakai bahasa daerah. Ini bahasa daerah. Saya kan nggak kenal semua bahasa daerah di Republik ini kan. Oh ini daerah ini nih, daerah Madura misalnya. Kami langsung sampaikan ke teman-teman di Madura. Kan tadi ada Sampang, Bangkalan yang jadi perhatian kami juga untuk ini. Artinya yang saat ini sudah mulai masuk ke tahap selanjutnya ditindaklanjuti. Sekarang tindak-lanjuti pertama adalah kasus Gunung Putri misalnya. Itu sudah lanjuti dan kemudian pada hari-hari kan tidak boleh berhenti itu. Jadi begitu surat-suara rusak, cek semua masih aman, ada 4 lagi rusak, oke. Itu kemudian kita sisihkan, tetap lanjut. Kenapa? Karena waktunya sangat terbatas. Nah dengan itu kita mulai penelusurannya. Kenapa? Kenapa sampai tercoblos? Di mana tahapan itu kemudian kemungkinan terjadi tercoblos. Nah ini lagi telusuri ya teman-teman di tingkat ad hoc dan tingkat kabupaten kota. Kemudian bekerjasama dengan sentra Gakumdu. Kemudian misalnya ada di Bogor juga 24 misalnya itu juga jadi yang tercoblos. Nah itu juga kemudian jadi tahapan untuk melakukan penelusuran. Yang menarik ada satu lagi di Cimahi. Oke. Surat-surat presidennya nggak ada. Nggak ada. Jadi akan ada PSU khusus untuk Cimahi. Untuk Cimahi TPS 60 kalau di sana. TPS 60. Ini beliau sudah ngecek datanya. Apa itu mungkin laporan dari 01? Enggak, laporan dari kami kalau itu. 60 kemudian Jombang 005. Itu yang akan kita ulang khusus untuk presiden. Pemilihan presidennya. Ya, karena kalau sudah pemilu sudah selesai. Ya.
Kenapa PSU itu kita harus anggap agak berhati-hati? Karena masyarakat biasanya ketika PSU yang kedua, ada PSU, itu tingkat partisipasi turun. Oke, itu Iya, konsekuensinya ya. konsekuensinya begitu. Jadi Di satu sisi merugikan para parpol Iya. maupun paslon. Iya, yang satu lagi kemudian di Kuala Lumpur, yang menarik Kuala Lumpur. Kuala Lumpur itu sepertinya akan lewat dari 10 hari. Kenapa? Rekomendasi kami adalah pemutakhiran data pemilih. Oke. Kalau pemutakhiran data pemilih kan panjang waktunya dan susah. Jadi kita usahakan 35 hari ke depan ini sudah selesai di Kuala Lumpur. Tapi dengan KPU RI dan Bawaslu RI itu turun langsung sekarang. Untuk mengamati dan juga melakukan sosialisasi kepada teman-teman warga negara agar terdaftar dalam DPT. Agar mendaftar. Nah, hasil dari TPS yang kita ulang tuh hanya KSK dan di pos. Oke. Kalau Metode pos pada saat dan di TPS itu sebagai basis data awal bahwa warga negara kita ada di sana. Sekitar 50 ribuan kalau tidak salah ya pada saat itu. Pada hari H itu mereka memilih. Jadi itu akan jadi basis data ditambah juga dengan data yang sudah tercoklit. Oke. Nah, itu yang apa yang tercoklit sudah masuk di TPS atau bagaimana? Itu yang kemudian nanti kita satukan nanti itu di KPU. Jadi tugas KPU sekarang adalah melakukan kajian terhadap rekomendasi Bawaslu. Apakah ini bisa dilakukan PSU ini? Tapi rekomendasi Bawaslu ini harusnya wajib dilakukan jika temuannya sudah pidana dan lain-lain. Nah, tugas KPU ke depan ini berat ya tugas KPU ke depan. Dia harus menyelenggarakan kembali PSU-nya. Dia harus menjelaskan banyak hal. Nah, oleh sebab itu kami kan mengawasi proses-proses yang ada dalam penyelenggaraan pemilu ini. Jadi untuk Kuala Lumpur kami sudah melakukan rekomendasi karena teman-teman pemutakhiran data pemilihnya yang bermasalah. Mengakibatkan pos dan KSK ada yang bermasalah. Kalau pos jelas video dari warga negara akan sangat kita perhatikan, video tercoblos dan lain-lain. Nah itu ada misalnya 1972 dikirim oleh satu orang. Baik. Loh bukan oleh orang posnya, oleh satu orang. Ini padahal metodenya metode pos. Nah ini Jadi, ada apa? Ada indikasi. Iya, makanya pos dan KSK kita minta untuk diulang. Oke, ini dari sudut pandang pemerintah ya, penyelenggara pemilu. Enggak, penyelenggara pemilu Mbak. Penyelenggara pemilu. Nanti kita dibilang tidak independen, bahaya. Penyelenggara pemilu. Iya. Bawaslu. Nah, saya juga mau dengar dari sudut pandang peserta pemilu, mulai dari 01. Bang Zaid mungkin sudah ada laporan dari saksi-saksi di lapangan atau juga dari Timnas sendiri yang melihat adanya indikasi pelanggaran dan juga mungkin ada yang sudah dilaporkan ke Bawaslu kah? Udah, jadi begini, ya menyambung apa yang disampaikan Pak Bagja selaku Ketua Bawaslu tadi ya. Kita memang mengambil tindakan cepat dan terukur serta tegas seluruh laporan di hari H yang masuk kepada tim hukum, yang masuk dari baik itu dari tim hukum daerah ataupun tim hukum pusat, secara langsung kita inventaris, kita verifikasi dan kita lakukan pelaporan. Contoh seperti yang sudah disampaikan tadi, itu di Madura, di Sampang kita udah langsung laporan kemarin. Karena memang mekanismenya seperti itu gitu loh, hukum acaranya seperti itu. Yang kedua adalah di Cimahi, itu memang betul tidak ada surat suara untuk pilpres gitu kan. Nah ini kenapa bisa kejadian seperti ini kita juga nggak paham ini Pak Bagja dan Bawaslu nih mohon bisa mengungkap karena bukan tentang semata-mata pemilihannya atau siapa yang menang. Kita harus tahu kejadian-kejadian ini bukan kejadian baru pilpres ini loh, bukan baru pemilu ini. Ini juga kan kejadian juga di 2019. Perbaikan kualitas pemilu adalah perbaikan bangsa Indonesia ke depan. Bagi kami seperti itu. Makanya tindakan-tindakan hukum dari dugaan kecurangan itu kita langsung laporkan agar kita bisa terbukti lah. Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa bisa di Cimahi, kenapa bisa di Sampang itu tidak ada pencoblosan ya, gitu. Nah ini kita laporan-laporan dari tim hukum Jawa Timur, tim hukum di Jawa Barat itu sudah kita lakukan. Bahkan pelanggaran-pelanggaran yang tercoblos di paslon paslon lain khususnya di paslon 02 itu pun kita laporkan kok. Artinya kita ingin ada satu proses yang fair, ada satu proses yang adil di mana bagaimana bisa suatu surat suara dari penyelenggara begitu dibuka sudah tercoblos. Nah ini ada apa? Berarti kan ada mekanisme yang tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Nah ini yang kita duga sebagai suatu bentuk kecurangan. Ditambah lagi
akhir-akhir ini sejak penghitungan quick count, ya kan, kita mendapati banyak laporan dari tim hukum daerah ini, Pak, ini di segini ketidakcocokan atas C1 dan hasil penghitungan yang di Sirekap itu. Nah, tentu ini kan tidak bisa dipandang sebelah mata hanya sebatas minta maaf lalu selesai. Ini ada apa? Bagaimana ini mekanismenya? Dan itu sudah dilaporkan ke Bawaslu ya? Sudah dilaporkan. Bahkan kita pun sebelum pemilu ini di pencoblosan di tanggal 14 kemarin, kita sudah tegas minta kepada KPU, ayo kita audit. Sistem ini bagaimana? Surat itu kita tembuskan juga ke Bawaslu. Kita juga bersurat juga ke Bawaslu tuh, Pak Bagja nganggut berarti iya betul kan? Ayo kita audit, mekanisme auditnya bagaimana? Kita undang audit independen, kita undang audit perwakilan paslon 01, 02, dan 03. Mari sama-sama kita cek. Auditnya? Sayangnya suratnya pun aja nggak dibalas gitu, apalagi auditnya. Nah, jadi untuk menjaga marwah pemilu, menjaga kredibilitas pemilu, serta integritas pemilu, saya rasa ini menjadi perhatian yang khusus. Karena masyarakat di bawah itu taunya curang. Ya, kalau masyarakat taunya curang, nah iya jelas dong. Karena C1-nya 86 jadi 886, ya kan? Itu kita mengaudit dari laporan kita di daerah semua C1 yang masuk sampai kemarin malam ya, bukan tadi malam. Kemarin malam aja dari 42 TPS total penggelembungan suara dari Sirekap itu sebesar 20.600 suara menggelembung. Dari berapa TPS tadi? Dari 42 TPS. 42, okay. Ini ada berapa TPS? 820.000 TPS Indonesia. Kalau 42 aja gelembungnya segitu, nah ini narasi yang di bawah ini kan masyarakat taunya ini curang. Nah, ini kan kita bagaimana ke Bawaslu dan KPU harus tegas ini. Butuh jawaban dari KPU juga selain Bawaslu tentunya ya. Betul. Oke, selain dari 01 kami juga mau dengar dari 02 tentunya Bang Habib. Mungkin kalau tadi dari 01 juga menemukan adanya beberapa indikasi dugaan kecurangan ataupun pelanggaran, dari 02 sendiri temuan di lapangan seperti apa? Ya tentu kita juga punya daftar yang tak kalah panjang ya terjadinya pelanggaran ataupun dugaan kecurangan yang merugikan kami. Bahkan bukan hanya saat pencoblosan tapi sebelum. Cuma memang kalau kita bahas ya, inti dari pembicaraan kita hari-hari ini kan diatur di Undang-Undang Pemilu ya, terutama di buku keempat tentang penyelesaian masalah. Ada tiga kanal. Yang pertama adalah pelanggaran administrasi, yang kedua sengketa proses, yang ketiga itu soal perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, tiga hal tersebut kan, yang pertama pelanggaran administrasi kan bisa pelanggaran administrasi biasa atau yang TSM ya. Lalu kalau soal proses, sengketa proses itu kan terkait adanya SK yang dikeluarkan oleh KPU. Baru kita bicara soal penggelembungan itu di PHPU. Ya masing-masing pihak tempuh saja langkah itu, dan itu yang kami lakukan. Kalau kami melihat ini potensi pelanggaran, kanalnya adalah pelanggaran administrasi, ya kami tempuh ke situ. Kalau sengketa proses, ya tapi kami belum pernah kalau sengketa proses ya, ada SK dari KPU yang kami anggap bermasalah, kami ke sana. Nah kalau PHPU kita bicara soal penggelembungan atau pengurangan suara dalam konteks rekapitulasi. Ya sama-sama kita kawal. Ya. Jadi ada satu hal yang sebetulnya kita bicara secara ilmiah ya, yang bisa menjadi acuan kita, yaitu quick count. Quick count itu yang menyelenggarakan bukan penyelenggara pemilu, tetapi pihak lembaga survei yang quote and quote adalah pihak yang independen, karena mereka berbagai macam latar belakang. Ada yang diasumsikan dekat dengan paslon ini, dekat dengan paslon itu, tetapi karena metode yang mereka gunakan ilmiah, hasilnya itu kurang lebih sama. Kita ambil contoh misalnya Carta Politika atau SMRC, itu kurang lebih sama dengan indikator. Ya. Jaraknya paling 1%, 2%, karena pertaruhannya besar kalau quick count mereka meleset. Nah itulah yang menurut kami bisa menjadi acuan. Jadi berbagai tuduhan penggelembungan dan lain sebagainya, kalau nanti ada pihak-pihak yang pengen sampai ke PHPU ya, ke poin ke kanal ketiga tadi, saya pikir akan bicara soal angka. Karena kalau kita bicara pelaksanaan di undang-undang itu kan di 2019, undang-undang ini kan 2017, pelaksanaannya
metode aturan dan regulasinya itu di sengketa Pilpres 2019. Di situ jelas argumentasi pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi putar sana putar sini balik-balik lagi ke pasal 473. Ya itu soal hasil yang disengketakan itu adalah hasil yang signifikan, ada signifikansi. Jadi kalau kita mendalilkan sesuatu penggelembungan, maka harus ada signifikansi apakah bisa merubah hasil yang sudah ada. Okay. Sekarang hasilnya, Mbak ya, jaraknya tuh kalau nggak salah sekitar 28% dari paslon 2 dengan yang di posisi kedua. Sekitar 60 juta mata pilih. Ya, tadi Pak Bagja bilang ada 2000 TPS diulang dan lain sebagainya. 2000 TPS kalau dikali 300 per TPS itu baru sekitar 600.000. Signifikan nggak 600.000 dengan sekitar 60 juta? Oke. Ya, ya. Kita memang kalau PHPU kita harus bicara angka. Karena angka pun bicara yang signifikan. Tetapi kalau memang kita ingin menghasilkan pemilu yang lebih bersih, saya sepakat dengan Pak Zaid ya. Oke. Semua proses masalah ini harus dibuka. Satu suara pun kita harus tahu kasusnya seperti apa. Itu juga yang kami lakukan. Misalnya yang di Malaysia tercoblos paslon 3. Itu kan yang kami 2-3 hari itu kalau nggak salah ya sebelum pelaksanaan kan sampai Pak Bagja kirim orang, kami kirim orang juga. Itulah niatan kami bahwa pemilu ini bukan sekedar angka. Sepakat saya dengan Pak Said ya. Sepakat dan apa kalau yang ada satu kasus dua kasus serupa. angka. Tapi kalau kita bicara bagaimana tindakan hukum yang dapat mempengaruhi hasil, ya menurut saya sampai saat ini hilalnya nggak kelihatan gitu loh. Oke. Sebab kalau kita bicara sengketa di pemilu, ya yang paling rawan itu kalau ada relevansi juga dengan hasil adalah soal daftar pemilih. Daftar pemilih ini tahun ini menurut saya ada perbaikan yang signifikan daftar pemilih dan dalam konteks metodologi pemilihan. Sekarang orang bawa KTP, ada NIK-nya dan sebagainya, dicek lengkap bisa milih gitu loh. Itu jauh lebih enak. Jadi saya nggak melihat ada persoalan daftar pemilih. Kalau 2019 kami persoalkan daftar pemilih. Kalau nggak salah daftar pemilih khusus 5 juta. Daftar pemilih ganda 17 juta. Itu yang kami persoalkan. Walaupun itu juga dikejar oleh MK waktu itu. Ini relevansinya apa nih? Bang 5 juta plus 17 ada perbaikan juta. juga ya Bang ya? Iya, 5 juta plus 17 juta itu karena relevansinya apa dengan angka. Kami dikejar ke sana kan waktu di persidangan di MK. Mas Bambang Wijayanto dan kawan-kawan yang mewakili kami waktu itu kan ya. Ya kita agak gelagapan juga kan. 5 juta akhirnya dianggap tidak terbukti klaim tersebut gitu. Mungkin dari Bang Habib saya geser dulu ke Bang Vincent dari 03 seperti apa temuannya? Ya, jadi kalau dari TPN Ganjar Mahfud tentu kurang lebih tadi apa yang disampaikan oleh dari paslon 01 kita juga mengalami kurang lebih hampir sama. Isunya kan sama ya. Kita dulu harus sepakat bahwa memang di pemilu 2024 ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan. Dan permasalahan itu pun tidak hanya kita dari paslon 03 yang menemukan. Di sini ada Pak Bagja pun sudah merilis masalah-masalah yang terjadi di berbagai daerah. Dan itu kita temukan juga. Kita banyak mendapatkan laporan-laporan di masyarakat, saksi-saksi kita sedang menginventaris. Karena kan memang laporan yang masuk ini kan ribuan ya. Jadi kita sedang melakukan inventaris berkaitan dengan persoalan-persoalan baik pada saat sebelum pencoblosan maupun pada saat pencoblosan maupun sesudah pencoblosan. Ini satu rangkaian yang tidak boleh dipisahkan kan begitu. Kita banyak mendapatkan informasi misalnya ada dugaan-dugaan berkaitan dengan intimidasi. Ini memang susah membuktikannya, tapi itu memang ada informasi itu kita terima ya. Misalnya satu hari sebelum pencoblosan misalnya kami mendapatkan ada beberapa informasi mengenai kepala desa dipanggil misalnya oleh aparat misalnya. Oke, di daerah mana itu Bang? Ada di Jawa Timur kita temukan, ada di beberapa daerah kita temukan informasi seperti itu. Dan ini juga kita sayangkan ya,
di satu hari pencoblosan ini justru ada upaya-upaya pemanggilan-pemanggilan yang mengganggu proses pemilu kita, karena event ini kan event besar, mestinya tidak boleh dulu diganggu lah. Kita harus bersepakat dulu yang berkaitan dengan penegakan hukum, tentu kita tetap menjunjung tinggi itu gitu ya. Tetapi dalam proses yang -1 saja itu harus dilakukan pemanggilan seperti itu. Nah, ini kami mendapatkan informasi itu. Nah, itu makanya tadi saya sampaikan bahwa sebetulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan pemilu 2024 ini bukan hanya masalah pada saat terjadi pencoblosan. Kita harus jujur bahwa memang di saat pencoblosan juga banyak masalah gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bagja, kalau kita lihat dalam rilis-rilis Bawaslu ya, ini memang ada yang mencoblos yang bukan yang tidak ada di DPT dan tidak ber-KTP situ, dan kita banyak mendapatkan informasi itu. Bahkan yang kita lihat di berbagai sumber ya, kita melihat bahwa pencoblosan terhadap kertas suara khususnya di paslon 02 dan itu cukup banyak, dan menurut kita ini cukup masif dengan informasi yang kita dapatkan di berbagai sumber gitu. Nah, ini tentu sebetulnya kita mengharapkan pemilu setiap 5 tahunan ini ada peningkatan kualitas. Sudah ada peningkatan yang Abang lihat? Ya, justru kalau kita lihat ini semakin buruk ya. Semakin buruk? Kalau menurut kami. Dari sisi? Ya, karena memang ini persoalannya mulai dari sebelum pencoblosan, pada saat pencoblosan, dan ini dalam proses rekapitulasi ini kita sedang menghadapi suatu masalah yang sangat gonjang-ganjing, kontroversial di tengah-tengah masyarakat. Misalnya berkaitan dengan Sirekap, tadi sudah disinggung. Ini kebetulan ada Ketua Bawaslu ya. 2 hari sebelum pencoblosan, itu tanggal 12 Februari, kita sudah membuat laporan kepada Bawaslu. Kita sudah sampaikan laporan kepada Bawaslu menyampaikan bahwa kami menemukan ada bukti yang kami temukan dalam simulasi yang dilakukan oleh petugas KPPS, ada kelemahan di Sirekap tersebut. Dan keunikan kelemahan ini di berbagai simulasi yang kita temukan buktinya, terjadi penambahan suara kepada paslon 02 di dalam simulasi. Dan terjadi pengurangan suara di paslon 03 kami. Oke. Nah, itu simulasi yang kami temukan di berbagai bukti di laporan di masyarakat. Dan itu sudah dilaporkan ke Kita sudah Bawaslu. laporkan. Kita sudah mengantisipasi sejak awal sebetulnya berkaitan dengan Sirekap yang sedang viral sekarang. Dan ini menurut kami sangat menyayangkan, karena seandainya ini sudah diantisipasi sejak awal, tentu tidak terjadi kontroversial atau gonjang-ganjing seperti ini. Waktu kami temukan dalam simulasi itu sebetulnya penambahan suara ini hanya 3 sampai 4 suara gitu ya. Tapi ternyata setelah pencoblosan dan dilakukan penginputan ini, wah, ini bukan 3-4 suara. Ini bahkan ada yang 60 suara, misalnya 02 kami temukan ada satu sumber ya, 60 suara, tapi di dalam hasil input di Sirekap itu 860 atau 860-an lah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita semua, sebetulnya kalau ini memang satu kesalahan atau kelemahan sistem, ya mestinya ini sifat random sistemnya kan terjadi. Tapi ini terjadi secara masif di Sirekap itu didominasi penambahan suara di 02. Kami tidak menuduh 02 melakukan satu rekayasa ya. Poinnya Bang, intinya yang menarik yang tentunya akan kami bahas juga soal Sirekap. Baik, Bang Habib boleh Bang, tapi usai jeda ya. Usai jeda. Oke, tetap bersama kami di Breaking News TV pemirsa. Ngobrolnya sejaman udah.